dilihat dari ada user yang terhubung. Nah, ibarat pemerintahan itu adalah ibarat pemerintahan dalam suatu negara. Dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program yang secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Fungsi pokok sistem operasi. Nah, ada 4 bagian dari fungsi pokok sistem operasi. Yang pertama ada pengontrol akses perangkat keras, manajemen file dan folder, menyediakan user interface, terus manajemen aplikasi. Mengontrol akses perangkat keras. Nah, itu bertujuan untuk mengakses dan berkomunikasi dengan perangkat keras. Sistem operasi perlu menginstal sebuah perangkat lunak dari setiap komponen yang perangkat keras. Selanjutnya manajemen file dan folder. Di situ sistem operasi mengatur dan membuat susunan file yang tersimpan di dalam hard disk, di media, dan di mana lain. Menyediakan user interface. Sistem operasi akan menyediakan tampilan antarmuka pengguna baik dalam bentuk perintah-perintah. Terus yang terakhir manajemen aplikasi. Sistem operasi meletakkan suatu aplikasi dan memuatnya ke dalam memori atau RAM komputer. Nah, setelah itu saya akan menerangkan tentang BIOS. Sebelumnya udah pada yang tahu apa itu BIOS? Belum. Mas Gayo tahu BIOS? Tahu? Belum tahu. Saya akan terangkan. Nah, pengertian BIOS itu atau basic input atau output system adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. Perbedaan BIOS dengan sistem operasi. Yang tadi kan saya sudah menjelaskan tentang sistem operasi. Barusan juga saya sudah menerangkan tentang BIOS walaupun sedikit. Mas Edo, tahu nggak perbedaannya? Nah, ini tinggal bahasa. Nah, perbedaannya itu sistem operasi berada pada hard drive dan menyediakan user interface yang dapat dilihat pada layar setelah startup. Nah, sedangkan program BIOS di sisi lain dapat chip memori flash atau ROM yang terletak di motherboard. Ini adalah kebutuhan dasar untuk melakukan booting pada komputer. Selanjutnya ada fungsi BIOS. Fungsi BIOS ada 3. Yang pertama menjalankan perintah power on self test atau POS. Terus mengatur konfigurasi dasar pada komputer, memberikan informasi dasar pada komputer. Nah, yang pertama menjalankan perintah. Salah satu yang harus kita lakukan sebelum menginstal sistem operasi pada komputer adalah dengan melakukan pengecekan beberapa perangkat yang ada pada komputer. Selanjutnya ada mengatur konfigurasi pada dasar komputer. Umumnya BIOS mengatur konfigurasi terhadap perangkat lain berdasarkan fungsi masing-masing. Pengaturan konfigurasi ini biasanya dimanfaatkan oleh beberapa orang teman gamer. Nah, seperti Mas Peggy yang suka main Dota, gamer, harusnya tahu tentang masalah ini, Mas. Terus yang terakhir memberikan informasi dasar pada komputer. Nah, selain itu BIOS juga bertugas memberikan informasi dasar mengenai bagaimana interaksi tiap-tiap perangkat penting yang terdapat pada komputer yang
dan memori yang nantinya bertugas membuat sistem operasi. Dan yang terakhir ada komponen-komponen di mana BIOS. Yang pertama program BIOS setup terus driver, program driver utama. Nah, pengertian dari program BIOS setup, program ini berfungsi untuk mengubah konfigurasi komputer seperti tip hard disk, disk, manajemen daya, kinerja komputer dan lain-lain sesuai keinginan user. Umumnya BIOS menyembunyikan detail-detail perangkat yang bisa dibilang cukup rumit. Jadi perlu sedikit keahlian jika kita ingin mengetahui lebih dalam mengenai detail-detail perangkat tersebut. Ada driver. Nah, fungsi driver ini ditujukan untuk perangkat keras komputer seperti VGA, input device, prosesor dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit yang merupakan keluarga dari BIOS. Terus yang selanjutnya ada program driver utama. Nah, program inilah yang berperan dalam proses booting ke dalam sistem operasi yang telah kita install sebelumnya. Nah, bagaimana cara kerja BIOS? Awalnya BIOS melakukan proses inisialisasi, di mana dalam proses tersebut pengguna BIOS melihat spesifikasi komputer seperti jumlah memori. Nah, sebelumnya itu memori itu juga masih kuat, masih apa ya maksudnya? Cukup. Masih mampu. Terus jenis dan kapasitas hard disk, informasi mengenai kartu VGA dan lain-lain. Selain itu, BIOS juga melakukan pengecekan terhadap device ROM lainnya seperti hard disk dan melakukan pengecekan terhadap RAM. Setelah itu, setelah semua pengecekan dan pengecekan terhadap perangkat selesai, langkah selanjutnya yang harus dilakukan BIOS adalah mencari lokasi booting untuk memasuki sistem operasi yang telah terinstall. Nah, di sini ada beberapa macam-macam BIOS. Bisa ada di dicatat nanti besok. Ada sedikit tulis itu. Nah, di situ ada Abit, Acer, Awi, Amegro, American, Entron, Amstrad, Antec, Open, Asus, Power, Carbon, Vista dan lain-lain. Nah, ada yang perlu ditanyakan adik-adik tentang sistem operasi dan BIOS tersebut? Kalau nggak ada, sekarang saya bertanya ke Pak. Saya ulangi dari gimana apa? Mana Pak? Ini daftar nama-nama komponen. Nah, komponen. Oh iya, nggak apa-apa. Dibaca-baca dulu tadi Pak. Mungkin. Iya. Nah, kan Bapak udah menjelaskan tentang sistem operasi dan BIOS kan. Sekarang saya balik nanya kepada adik-adik, apakah dari tadi itu adik-adik mengikuti pelajaran ini dengan baik atau enggak? Kalau bisa menjawab, Bapak kasih sobat. Nah, saya akan bertanya setelah siapa yang menjawab. Nah, pertanyaan ini apa itu sistem operasi? Langsung saya kasih sobat yang bisa menjawab. Sobat. Oh iya Mas, kayak dari senyum. Ada Mas? Sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Gimana deh? Sistem operasi bagian dari perangkat komputer. Gak apa, saya tahu. Oh iya, terus sistem operasi itu sebuah software yang menjadi penghubung antara brainwave sama
Sip. Ya udah. Cepat. Nanti dong. Saya bapak masih kasih. Mau cepat apa? Cepat ikut kita. Siap. Yang penting adik-adik belajar dengan giat dan rajin. Sekarang saya mau tanya ke Bapak. Enggak, jadi waktu nggak habis. Gimana? Saya mau tanya. Nah, kalau di untuk SO sendiri itu apa aja sih Pak? Kan ada macam-macamnya. Macam sistem operasi. Maksudnya macam sistem operasi. Kan ada macam-macam sistem operasi. Salah satunya kan Windows. Itu salah satu contoh sistem operasi. Selain itu ada apa aja? Oh, pertanyaan yang bagus adik ya. Pertanyaan adik saya akan tampung dulu. Nah, kalau bisa pertanyaan itu kita jawab bareng-bareng atau kelas ini. Oke. Yaudah. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama itu ada Windows gitu ya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oh, Vitalita, ya. Oh, Linux terus. Yoga. Kasa. Android. Edo. Terus Mas Pedi. Mac OS, Macam-macam OS. Mac OS, Mac Ya, OS. terus Mas Wahyu Prabowo. Oh, sama aja. Oke. Kelas ini cukup menarik juga. Ya udah, berhubung waktu ya udah habis dan Bapak juga mau rapat. Kita akhir dia berdoa gitu ya. Siapa yang mau pimpin berdoa? Oh, Mas Tony. Mas Tony sekarang. Tolong pimpin doa untuk kelas.